Salam jumpa lagi sahabat Kicau Mania, khususnya pencinta anis merah. Salam jumpa di channel saya. Nah, beberapa permintaan dari teman-teman, ada pertanyaan yang sangat jarang mengalami, yaitu anis merah mabung berkali-kali. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai anis merah yang sama permasalahan seperti yang beberapa teman-teman alami, yaitu mengalami mabung 2 kali. Artinya sebulan yang lalu sudah selesai mabung, tetapi burung hanya ngeriwik ataupun ngembung, tidak mau ngeplong, dan akhirnya mabung lagi. Nah, perlu di sini saya sampaikan bahwa itu adalah proses alami yang terjadi ketika musim hujan. Karena ada beberapa jenis anis merah yang mengalami mabung ketika akan memasuki musim hujan, tetapi karena musim hujan berkepanjangan, maka ada beberapa anis merah yang tidak kuat bulunya sehingga mengalami mabung lagi. Itulah yang terjadi kebanyakan, yang seperti saya alami sekarang ini. Pernah berkali-kali mengalami anis merah yang mabung, padahal sebulan ataupun 2 bulan yang lalu sudah selesai dan mulai belajar ngeplong, tetapi macet lagi karena bulunya berjatuhan, sehingga burung tersebut hanya ngeriwik, ngembung, dan hanya ndrak-tak. Bahkan ada beberapa yang bisu. Nah, mari kita simak. Di sini setelah mengalami mabung 2 kali, biasanya itu akan terjadi pada anis merah yang umur muda, yang di bawah 2 tahun, sering mengalami hal yang serupa, yaitu mabung 2 kali. Nah, di sini ada juga beberapa anis merah yang pindah tempat. Misalnya kita membeli anis merah yang berasal dari pegunungan ataupun yang dari gunung membeli di kota. Setelah dibawa ataupun dipinang burungnya, mengalami hal yang serupa, padahal di tempat atau di pemilik yang pertama bilang ini burung baru usai mabung, tapi setelah kita rawat mabung lagi. Ada 2 kemungkinan, karena pindah tempat dan pergantian pola pakan. Karena di tempat yang dulunya ataupun di tangan yang pertama memberikan pur dengan merek ataupun dengan settingan beberapa jangkrik ataupun kroto, ketika pindah di tempat yang baru, pur dan settingannya dirubah, maka bisa juga salah satu penyebab dari anis merah tersebut mengalami mabung lagi. Nah, di sini saya sarankan ke teman-teman untuk tidak ambil pusing, karena itu adalah proses alam ataupun sudah sewajarnya ketika musim hujan ataupun pergantian pola pakan, pergantian pur, bisa juga penyebab dari mabung, bahkan bisa macet karena pola perawatan yang berbeda. Salah satu penyebab dari anis merah tersebut mengalami bisu. Nah, mari kita simak rawatan untuk anis merah yang 2 kali mabung dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini setelah burung mengalami dorong bulu ataupun yang disebut dengan dokor, ataupun setelah ngurag, kita bisa merubah settingan, yaitu dengan mandi pagi. Misalnya kita memberikan jangkrik pada pagi hari, kemudian diembunkan. Tapi di sini untuk burung yang baru selesai mabung ataupun yang sedang dorong bulu,
tidak disarankan untuk menjemur, karena tentu saja burung anis merah adalah salah satu burung yang sangat sensitif ketika mengalami kerusakan pada bulu, yang tanpa disadari beberapa perawat menjemur setelah burung mandi dengan kondisi basah kuyup, dimandikan sekali dua kali. Untuk saya itu tidak ada masalah, tapi kalau pemandian langsung dijemur dilakukan berkali-kali akan menyebabkan bulu tersebut rapuh ataupun kusam, kusut, dan bisa juga penyebab dari anis merah tersebut sayapnya seperti lidi. Tentu saja ketika bulunya rusak, anis merah tersebut akan mengalami macet. Apalagi ketika bulu masih muda dijemur dan dimandikan secara bersamaan, maka akan mengalami macet yang berkepanjangan. Nah, di sini saya sarankan yang mengalami bulu rusak, sering sekali saya sarankan untuk teman-teman untuk mencabut. Nah, itu pun kalau mencabutnya harus perhatikan cara yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, dengan menggunakan dua tangan ataupun mandi sore setelah basah kuyup dicabut, kemudian mandi lagi untuk menghilangkan stres dari burung tersebut ketika dicabut. Nah, jadi untuk anis merah yang 2 kali mabung, kita lakukan pemandian di pagi hari. Yang biasanya dulu saya menyarankan untuk mandi sore hari, yang fungsinya untuk menstabilkan birahi dari anis merah tersebut. Tetapi ketika bulu masih dalam keadaan muda ataupun masih dorong bulu selesai mabung, di sini saya sarankan untuk mandi pagi, kemudian diangin-anginkan. Setelah kering, untuk anis merah yang mentalnya sudah bagus, kita bisa menaruh di tempat ruangan yang menyendiri, ataupun yang belum mentalnya bagus, kita bisa mengablak agar terbiasa dengan lingkungan yang ada di sekeliling rumah. Maka ketika burung anis merah tersebut sudah tenang, kondisi sudah tidak lagi giras, maka mulai akan angkat kaki, kemudian ngembung-ngembung, dan bisa juga ngeriwik. Nah, itu beberapa masukan dari saya untuk teman-teman yang mengalami anis merah mabung 2 kali. Tetap dalam pemberian extra fooding untuk bisa disetting, mulai disetting maksudnya, misalnya seperti memberikan 2 pagi 1 sore secara konsisten, ataupun bisa kita lakukan dengan pemberian cacing 2 kali seminggu, yang biasanya saya sarankan untuk pemberian cacing yaitu hari Rabu dan hari Jumat, karena kebanyakan kalau settingan seperti itu dilakukan untuk burung yang dilombakan, dan tujuannya yaitu hari Jumat, persiapan untuk 2 hari menjelang lomba yaitu hari Minggu, kita bisa menaikkan birahinya dengan pemberian cacing yaitu hari Jumat. Untuk memancing anis merah muda yang tepatnya umur di bawah 1 tahun, kita bisa menggunakan dengan pancingan suara anis merah yang muda, bukan yang teler ataupun yang ngeplong dewasa. Di sini saya sarankan untuk teman-teman menggunakan suara pancingan anis merah muda. Nah, itu yang sering saya sampaikan dan rekomendasi untuk teman-teman dalam memancing suara anis merah muda. Kita harus menggunakan suara pancingan anis merah yang di bawah 1 tahun. Nah, itulah dalam bahasa anis merah kita tidak tahu. Saya hanya berbagi pengalaman dengan menggunakan berbagai cara, yaitu memancing anis merah yang bisu, yang muda. Di sini saya selalu menggunakan suara ngeplong, bukan yang teler tapi suara yang ngeplong.
Nah, semua ini saya bagikan berdasarkan pengalaman, bukan maksud saya menggurui siapapun, karena ini adalah burung yang saya rawat dan saya sampaikan apa yang saya alami. Dan ini burung yang 2 kali mengalami mabung, sekarang sudah bisa ngeplong lagi. Nah, tentu dalam perawatannya untuk kedepannya kita harus tetap konsisten juga, karena ketika ngeplong bisa saja macet lagi. Semua juga tergantung dari kondisi burung tersebut. Kita menunggu sampai cuaca memang benar-benar bagus dan bisa melihat burung tersebut stabil ketika sudah rajin berbunyi. Di sanalah kita mulai dengan pola perawatan. Adapun yang dimaksud dengan pola perawatan yaitu penggembunan, penjemuran, pemandian, serta pengkerodongan pada waktu malam hari. Nah, di sini banyak sekali dari teman-teman yang tidak punya waktu dalam penjemuran ataupun pemandian. Nah, kita bisa merubahnya dengan mandi pagi untuk teman-teman yang memang tidak punya waktu untuk sore harinya. Kita bisa melakukan pada pagi hari. Jadi ini adalah tidak diwajibkan, karena settingan tentu saja berdasarkan dari pola perawatan dari si perawat. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan, kecuali memang burung tersebut akan dilombakan. Kalau untuk rumahan, saya rasa untuk perawatan biasa-biasa saja, tidak masalah. Yang penting disiplin, ekstra puding tidak naik turun, pemberiannya dijor, dibom. Tetap kalau kita memberikan 2 pagi, sorenya tanpa EF bisa juga. Kemudian pemberian 1 ekor per hari tidak ada masalah. Kita bisa memantau dari perkembangan burung tersebut, karena semua kita bisa amati. Ketika pemberian EF kita tambah, efeknya begini. Ketika tidak diberikan EF, efeknya begini. Jadi semua terserah dari si perawat masing-masing. Kalau dari kotoran juga kita bisa melihat ataupun memantau kalau burung tersebut kondisi bagus, kondisi fit, bisa dilihat dari kotoran yang dulunya ketika mabung mengembang ataupun lembek, becek, basah. Tetapi setelah kondisi berangsur-angsur baik ataupun fit, maka kita bisa melihat kotoran tersebut kecil dan kering. Nah, di sanalah biasanya anis merah akan mulai belajar ngeriwik ataupun ngeplong, bahkan bisa juga teler. Nah, itulah beberapa dari saya untuk teman-teman yang khususnya mempunyai anis merah bermasalah ketika mengalami mabung ataupun macet ngembung ketika musim hujan, adalah suatu yang wajar. Jadi tidak usah dipaksakan, karena ketika kita merawat dengan baik, dengan konsisten, burung tersebut akan kembali ke kondisi awal, tentu dengan pakan yang bagus ataupun air minum yang sering diganti, pemberian buah, maka burung tersebut akan sehat dan segera akan berbunyi. Untuk anis merah yang ngecir, itu bisa terjadi pada jantan dan betina. Bisa juga terjadi pada trotolan yang berumur di bawah 4 bulan. Ketika si perawat memberikan EF ataupun kandungan pakan terlalu tinggi, proteinnya bisa terjadi pada trotolan yang berumur muda. Dan banyak juga terjadi pada anis merah yang baru selesai mabung, terjadi pada jantan dan betina. Nah, untuk perawatan yang ngecir, kita bisa mengkondisikan menyendiri, atau yang mentalnya sudah bagus, kita bisa mengkerodong setelah penjemuran pagi, siangnya kita kerodong, kemudian sorenya kita mandikan
jam 6 sore ataupun jam 5 sore lanjut dengan pengembunan malam. Jadi kita kerodong jam 9 malam, itu untuk anis merah yang ngecir. Nah, perlu sahabat kicauania ketahui, ini adalah trotolan saya yang dulu sempat saya tukarkan dari yang dewasa. Ini adalah yang bahan. Saya akan review trotolan bodi ceper kaki hitam dengan paruh tebal. Sekarang volumenya memang keras jauh di atas rata-rata. Di sini sementara burungnya belum teler karena kendala musim dan kendala mabung 2 kali. Karena kemarin dari warna bulu trotol sempat berganti warna menjadi merah, tetapi setelah umur 7 bulan mabung lagi, dan sekarang sudah mencapai umur 9 bulan, sudah belajar ngeplong lagi. Untuk telernya belum saya ketahui, tetap saya akan review untuk teman-teman dalam perawatan anis merah. Sampai jumpa. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, silakan jika ada pertanyaan bisa lewat WA ataupun lewat kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk pertanyaan pasti saya akan jawab, tapi mohon maaf agak terlambat dari WA karena tentu saja dalam kesibukan. Kadang-kadang saya sibuk dan pasti saya akan jawab jika ada waktu untuk menjawabnya. Terima kasih. Jangan lupa nantikan video selanjutnya.